Ya baru seminggu aja. Udah ada nih. Ayo Bapak itu. Ya, lagi OTW Pak. Sweet. Indonesia dan kepala-kepala bagian memasuki ruangan diiringi lagu Godeamus. Para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Duduk kembali. Kepada Bapak kami persilahkan. Mungkin kita menemukan bahwa fakta dalam dunia hukum atau bidang hukum, keadilan itu sering dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Karena adil buat saya belum tentu adil buat Pak Dekan. Karena keadilan itu sering dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, sebuah cita-cita yang kita upayakan, kita wujudkan melalui peraturan yang kita buat dalam namanya perundang-undangan. Dan kita berusaha mewujudkan itu dalam institusi hukum yang ada di bangsa ini. Namun sekali lagi, sebagai akademisi, sebagai praktisi, dan sebagai intelektualis di bagian atau di bidang pendidikan hukum, kita harus melihat keadilan bukan hanya kerangka legalistik, tapi juga harus melihat keadilan itu dalam rangka moral dan teologis. Tidak, kata Tuhan, selebihnya dari itu, dari sejarah. Maka sebagai orang-orang yang bergerak di bidang atau di bagian hukum, mari kita berkomitmen, cintailah kebenaran itu. Dengan kata lain, tetaplah berintegritas. Katakan ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Integritas berbicara tentang apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita katakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Herli yang telah memimpin ibadah pada siang hari ini, dan terima kasih kepada Universitas Kristen Indonesia yang ke-66 tahun dan peringatan 100 tahun pendidikan tinggi hukum oleh PLT Ketua Senat Bapak Lona Yohanes. Kepala Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Dr. Henry Jayadi SHMH. Pimpinan sidang saya terima. Pancasila
Selanjutnya, kami undang Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dr. Henry Jayadi SHMH, untuk menyampaikan tentang refleksi perjalanan pendidikan hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kepada Bapak kami persilahkan. Dapat jabatan hakim. Terlebih bila alasannya seorang pribumi. Jawaban ini kemudian menjadi dasar keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 63 tanggal 9 Desember tahun 1905. 4 tahun kemudian hadirlah Oprichting School for Inlandsrechtkundigen atau disingkat OSVIR, menjadi program studi hukum di Indonesia yang secara legal disahkan pada tahun 1958 oleh Kementerian Pendidikan pada saat itu. Dua tokoh hukum nasional yang bernama Mr. Todung Sultan Penumbulya, Menteri Pendidikan, yang ikut ke gedung MPR tanggal 18 Agustus 2024. Ada 15 mahasiswa bareng saya. Oke, luar biasa. Ya, pada saat itu saya bersama mahasiswa saya datang ke gedung MPR. 18 Agustus dirayakan sebagai hari lahirnya konstitusi, hari lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Saya diundang, saya diajak, dan saya disambut oleh protokoler MPR pada saat itu. Lalu diajak ngobrol. Saya dimasukkan ke ruang VIP pada saat itu. Beliau menyampaikan begini, Fakultas Hukum UKI datang di sini bukan hanya sebagai undangan, tetapi mendapat privilege. Karena tanggal 18 Agustus dijadikan hari konstitusi atau hari lahirnya Undang-Undang Dasar 45, itu adalah usulan dari Profesor Dr. John Piris yang adalah dosen Fakultas Hukum UKI. Perkembangan hukum di Indonesia. Baik, saya tutup dengan satu kalimat. Dalam memperingati 100 tahun pendidikan tinggi hukum Indonesia, Fakultas Hukum UKI yang saat ini berusia 66 tahun ikut program aktif dalam memberikan pendidikan tinggi hukum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi sesuai Pak Dr. Jimmy Simanjuntak. Beliau adalah ketua Slackline. Acara ini bisa berjalan karena beliau memimpin kita sebagai ketua panitia DS. Beliau adalah ketua. Mulai yang singkat dari saya dalam rangka memperingati 100 tahun pendidikan hukum dan eksistensi 66 tahun Fakultas Hukum UKI di Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan atas penyampaiannya. Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Profesor Dr. Daniswara K. Haryono SHMH MBA. Kepada Bapak kami persilahkan. Menuju Indonesia Emas, maka Pancasila harus tetap menjadi dasar dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori Stephen Bow teori oleh Hans Kelsen, maka Pancasila adalah grundnorm dari tatanan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif formal di Indonesia. Hans Kelsen dalam Stephen Bow teorinya mengatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang lebih tinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Dalam tatanan implementasi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan prinsip adalah keadilan. Tujuan hukum dari segi yuridis adalah kepastian hukum, dan tujuan hukum dari segi sosiologis adalah kemanfaatan. Dalam hubungan dengan tujuan hukum yang disampaikan Gustav Radbruch tersebut, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dalam prakteknya seringkali tidak dapat diwujudkan sekaligus karena sering ditemukan adanya kesulitan dalam mewujudkan nilai-nilai dasar tersebut secara bersamaan.
Nadruh mengatakan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Keberadaan UKI bukan hanya terkait dengan penegakan hukumnya, tapi kita juga harus memperhatikan pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan peraturan perundang-undangan, sekaligus juga penegakan hukumnya. Karena memang ini dual degree, ya, bisa S1-nya, bisa S2-nya. Kita akan segera realisasikan dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang sudah terrealisasi adalah Fakultas Ekonomi, sudah memiliki dual degree bersama dengan Coventry University di Inggris. UKI sebagai institusi pendidikan tinggi harus memainkan peran dalam sebagai mitra strategis bagi pemerintah. Saya katakan bahwa ada dua, bahwa yang satu adalah internasionalisasi atau globalisasi, dan yang kedua adalah perubahan zaman di era teknologi. Ya, sehingga mau nggak mau pendekatan kita kepada artificial intelligence harus tepat guna yang berlaku. Hukum harus berperan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan makmur. Kita harus ingat pada fiat justitia ruat caelum, bahwa keadilan harus ditegakkan walaupun dunia ini runtuh. Jadi saya minta kepada adik-adik sekalian, jangan pernah kita menyerah. Jangan hanya kita bicara, tapi kita harus menjadi pelaku untuk menegakkan keadilan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor atas penyampaian orasi ilmiah yang sangat luar biasa. Mari kita masuk ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah pemberian pelakat. Kami mengundang kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk maju ke depan untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia. Acara selanjutnya penyerahan pimpinan sidang senat terbuka. Terbuka ini diharapkan para mahasiswa dan dosen tidak meninggalkan ruangan karena kita masih ada acara syukuran. Sehingga saya berharap masih ada di ruangan ini. Kita mau potong tumpeng. Baik. Dengan ini saya kembalikan pimpinan sidang terbuka Senat Fakultas Hukum dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada PLT Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Lona Yohanes Lekong SH MH. Pimpinan sidang saya terima. Universitas Kristen Indonesia dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tanggal 21 Oktober 2024 secara resmi saya tutup. Senat Fakultas Hukum.
Baik, acara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ke-66, Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak SHMH. Kepada Bapak kami persilahkan. Masih ada di dalam live streaming yang menyaksikan. Saya pikir kami dari panitia juga tidak akan hanya menjalani tugas ini secara seremoni, ya. Selain masih ada rangkaian kegiatan nanti buat adik-adik mahasiswa, ya. Tanggal 25 hari Jumat besok kita akan merayakan ulang tahun ke-66 ini dengan cara yang lebih santai. Ya, jadi tidak ada ibadah lagi, tidak ada protokoler lagi, semuanya hanya gathering saja. Jadi akan banyak artis yang hadir, ya, tepuk tangan dulu. Jadi yang punya bakat menyanyi dan menari boleh ditunjukkan nanti hari Jumat jam 1 siang, ya. Semua kelas dibebaskan dari perkuliahan harus masuk ke acara itu, dan ada makan secara gratis dan bebas, ada banyak makanan. Dress code-nya casual tapi sopan, ya. Dress code-nya casual tapi sopan, ya. Dan kemudian selain itu masih ada nanti tanggal, saya lupa tanggal awal November 7, ya, 7 November kita masih ada seminar tentang lingkungan hidup, ya. Dan juga untuk output dari kepanitiaan ini tentu kami panitia ingin memberikan satu sumbangsih yang real, ya. Bukan hanya melakukan aktivitas-aktivitas ini, kita akan mengupayakan berapapun dana nanti yang tersedia dari dukungan para alumni dan juga kita semua, dari Bapak dosen juga memberikan dukungan yang luar biasa. Kita akan coba untuk merenovasi ruang kelas Fakultas Hukum Kristen Indonesia. Kalau nggak bisa semua, ya sebagian. Kalau nggak bisa sebagian, ya beberapa. Kira-kira begitu. Ya. Tapi setidaknya hasil kerja keras panitia Dies Natalis ke-66 ini bisa diwujud nyatakan, bisa terlihat dan bisa dirasakan oleh Bapak dosen dalam mengajar. Bapak Ibu dosen mengajar lebih baik, lebih nyaman, lebih komprehensif, dan juga adik-adik mahasiswa di ruang kelas akan lebih nyaman dan juga lebih bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Itu tujuannya. Sekali lagi akhir kata terima kasih mengikuti ke-66 tahun dan peringatan 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Memang benar, ya, pendidikan tinggi hukum di Indonesia sudah berusia 100 tahun. Kenapa? Karena memang pada tahun 1924 di Batavia, atau sekarang lazim disebut dengan Jakarta sekarang ini, ya, didirikan oleh pemerintah Belanda yang namanya Rechthoge School. Kalau dalam bahasa kita kira-kira sekolah tinggi hukum pada tahun 24. Jadi kalau dihitung sampai sekarang. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng sebagai ucapan syukur Dies Natalis Fakultas Hukum ke-66 Universitas Kristen Indonesia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua, dan saya bangga berada di tengah para dosen, juga guru-guru saya, dan juga dari mahasiswa yang luar biasa. Hari ini adalah kebanggaan kita sama-sama dan kesukaan kita sama-sama, di mana Fakultas Hukum UKI itu berusia 66 tahun. Kita percaya ini bukan suatu perjalanan yang singkat. Ya, nanti mungkin sebelum kita potong tumpeng, kita ada satu cerita begini. Terhadap seorang guru, itu bukan hanya kita mendapat ilmunya, tetapi yang paling penting adalah kita dapat restunya, kita dapat doanya. Nah, hadir di tengah kita ini ada Bu Fadlon. Beliau usia 84 tahun. Kasih tepuk tangan buat kita. 84 menuju April ini 85. Bayangkan, di usia yang sedemikian rupa, bahwa beliau adalah sangat setia Fakultas Hukum UKI. Ibu Fadlon angkatan berapa Bu di UKI, Bu? Angkatan kedua. Kami ucapkan hormat dan memberikan kepada Ibu Fadlon.
Pak. Ayo coba kita